Langkah-langkah baca kilat. Sekarang kita berada di modul keempat, materi kedua. Untuk mempermudah, kita bagi tahapan baca kilat ini ke dalam 3 langkah. Langkah pembuka, langkah inti, dan langkah penutup. Langkah pembuka terdiri dari kondisi jenius dan afirmasi pembuka. Di mana peran dari kondisi jenius adalah sebuah kondisi yang kita butuhkan untuk mempercepat proses pembelajaran, untuk mempermudah dan memperlancar kita memasukkan informasi yang kita inginkan langsung ke pikiran. Prinsipnya, untuk mempercepat proses pembelajaran, kita perlu memperlambat pola gelombang otak kita. Menenangkan pikiran untuk bisa belajar lebih cepat. Pada saat praktik baca kilat nanti, Anda akan bisa kembali ke dalam kondisi jenius ini dalam waktu 5 detik atau kurang. Setelah Anda melatihnya melalui audio kondisi jenius yang sudah saya siapkan di materi selanjutnya. Langkah kedua adalah afirmasi pembuka. Afirmasi adalah pernyataan dari pikiran sadar kepada pikiran bawah sadar untuk melakukan apa yang kita inginkan. Setelah selesai melakukan afirmasi, kita mulai masuk ke langkah inti, yaitu PMR, baca kilat, dan menutup buku dengan yakin dan percaya diri. PMR atau pandangan mata reseptif adalah sebuah kondisi mata yang membuat kita menggunakan subliminal processing pada buku yang ingin kita baca. Bersama kondisi jenius, PMR memastikan kita memasukkan informasi langsung ke pikiran bawah sadar. Dengan PMR dan kondisi jenius ini, kita memotret halaman demi halaman dengan cepat. 1 halaman per detik, kita sedang melakukan priming subliminal. Proses subliminal yang disengaja. Sekilas tentang priming subliminal, ini adalah proses melakukan subliminal dengan sengaja. Priming subliminal ini memiliki paradoks. Kita melakukannya dengan sengaja, namun kita perlu memastikan pikiran sadar tidak ikut terlibat. Melakukan dengan sengaja berarti pikiran sadar mengatur. Namun saat priming subliminal kita gunakan untuk baca kilat, memotret 1 halaman per detik, pikiran sadar tidak boleh ikut terlibat. Mari saya jelaskan dengan sebuah contoh. Sebuah penelitian melakukan percobaan menarik. Seseorang membawa kertas dan buku yang banyak dan jelas terlihat kerepotan. Plus dia juga membawa segelas kopi. Percobaan ini divariasikan dengan membawa segelas kopi dingin dan hangat. Lalu dia berjalan dan ketika bertemu seseorang yang terlihat sedang berjalan ke arah yang sama, dia meminta bantuan untuk membawakan kopinya karena dia sedang repot membawa buku dan kertas. Mereka ngobrol dan sampai di satu titik dia mengambil kopinya kembali dan mereka berpisah. Orang yang membantu membawakan kopi ini lalu diwawancara oleh penelitinya. Dia ditanya apakah orang yang barusan dia bantu memiliki kepribadian yang hangat atau dingin. Ternyata jawaban yang paling sering muncul adalah jawaban yang sesuai dengan kopi yang dia bawa. Jika dia membawa kopi yang hangat, dia menjawab kepribadiannya dengan hangat. Jika dia membawa kopi dingin, dia menjawab dingin. Ya, saya paham apa yang Anda pikirkan sekarang. Apa hubungannya kopi itu dengan kepribadian? Jelas tidak ada hubungannya. Tapi mereka terkondisikan. Dengan terkondisikan inilah mereka mulai menjawab demikian. Ini disebut dengan priming subliminal. Lalu, bagaimana jika saat dia membawakan kopi orang itu, dia tahu bahwa dia akan diwawancara. Apakah orang ini kepribadiannya hangat atau dingin? Akankah dia menjawab sesuai dengan kopinya? Tentu tidak. Inilah yang saya maksud dengan paradoks. Kita melakukan priming subliminal dengan sengaja, tapi kita tidak boleh melibatkan pikiran sadar. Anda jelas maksudnya? Great. Pertanyaannya adalah bagaimana kita melakukannya? Jawabannya adalah dengan menggunakan PMR. Pandangan mata reseptif akan memastikan pikiran sadar tidak ikut terlibat dalam tahap ini. Dengan PMR, Anda mulai memotret 1 halaman per detik. 2 halaman sebenarnya, langsung kanan dan kiri sekaligus. Dengan kecepatan yang konsisten dari awal buku sampai akhir buku. Anda melakukan langkah ini 2 kali. Membaca kilat buku itu 2 kali dan diakhiri dengan menutup buku dengan penuh percaya diri. Artinya ini adalah afirmasi sikap
Anda memberikan bahasa tubuh yang yakin bahwa semua informasi itu sudah masuk dan diproses oleh pikiran bawah sadar Anda. Baca kilat ini dilakukan dalam waktu 10 menit untuk memprosesnya 2 kali. Setelah itu, langkah penutup dari baca kilat yaitu afirmasi penutup dan visualisasi kita lakukan. Langkah penutup ini untuk memastikan pikiran bawah sadar melakukan apa yang kita inginkan. Afirmasi penutup memiliki peran yang sama dengan afirmasi pembuka. Sedangkan visualisasi menggunakan bahasa otak, yaitu imajinasi dan gambar untuk menyatakan informasi yang kita baca kilat tersedia untuk diproses secara sadar. Afirmasi penutup dan visualisasi ini tidak lebih dari 5 detik masing-masing. Jadi untuk baca kilat, kita masuk ke kondisi jenius untuk menurunkan gelombang otak dan memastikan Anda bisa menyerap informasi dengan cepat, kemudian membacakan afirmasi pembuka. Lalu dengan pandangan mata reseptif, Anda mulai memotret halaman demi halaman dan Anda lakukan 2 kali. Semakin banyak repetisi yang Anda lakukan, semakin baik karena akan memperkuat sambungan sel neuron dalam otak Anda. Kemudian tutup buku dengan yakin yang menyatakan bahwa informasi yang dibaca kilat sudah masuk dan diproses. Kemudian menutupnya dengan afirmasi penutup dan visualisasi. Waktu yang dibutuhkan sekitar 10 menit. 2 kali baca kilat, 2 kali memasukkan informasi langsung ke pikiran bawah sadar Anda. Dan apakah pikiran sadar Anda sudah mengetahui apa yang sudah masuk? Tentu belum. Total waktu yang kita gunakan untuk membaca adalah 15 menit. 5 menit tinjauan awal dan 10 menit baca kilat. Oke? Nah, mari kita dalami satu persatu sampai Anda praktek ke buku pertama Anda.